Mengantar ayah ke bandara untuk pergi umroh. Ketika mengantar ayah ke bandara, ayah memeluk kami satu persatu. Beliau menangis seperti mau pisah selamanya saja, padahal hanya mau umroh. Tugas ayah selesai. Kalian semua sudah berumah tangga. Yang rukun ya, anak-anakku, jangan saling iri, kata ayah. Memang ketika aku belum menikah, ayah seperti merasa masih ada beban. Setiap jumpa selalu ditanya kapan nikah. Aku memang terlambat nikah, bukan karena gak laku, tapi memang gak ada yang mau. Entah kenapa setiap aku menjalin hubungan dengan seseorang itu selalu kandas sebelum ke pelaminan, sampai akhirnya aku lelah sendiri. Pasrah menunggu nasib. Siapa sangka di usia 32 tahun bertemu jodoh usia 36 tahun. Takdir pula. Setelah ayah berangkat, kami semua kembali ke rumah masing-masing. Tinggal adikku yang paling bungsu tinggal di rumah orang tua. Kami 6 bersaudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Anak pertama laki-laki, baru yang kedua perempuan, baru aku, dan 3 adikku, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka semua sudah punya anak, tinggal aku yang belum. Bang, aku pengen pulang ke kampung abang, kataku di suatu sore. Saat itu suami sedang membuat bangku dari kayu. Memang begitu suamiku ini, ada saja yang dia kerjakan. Buat kandang ayam lah, buat kursi lah, buat meja lah. Bahkan dia buat lemari untuk kami. Gak ada enaknya di kampung deh. Adik gak akan tahan. Rumah terdekat jauhnya 100 meter. Wah, jauh-jauh sekali ya. Lembu banyak berkeliaran. Bukan lembu yang dikandangkan lagi, tapi rumah yang dikandang. Sementara lembu berkeliaran bebas, kata suami. Aku justru makin penasaran dengan kampungnya. Seperti apa kira-kira peternakan lembu 200 ekor? Abang punya kebun sawit ya? Tanyaku lagi. Sedikit deh. Ayah bilang luas. Ini deh, abang berikan gambaran tentang kampung abang ya. Ada kebun sawit 10 hektar. Sekeliling kebun ini dikandang. Baru dilepas lembu di bawah sawit itu. Di dalam kebun ada rumah karyawan 6, sama rumah kita jadi 7. Bisa bayangkan deh, seluas 10 hektar hanya ada 7 keluarga. Jarak dari jalan besar ke kebun kita ada 40 km. Jalan belum bagus. Kalau adik ke sana belum sampai udah pingsan duluan, kata suami. Baru kali ini suami tertawa lepas begitu. Dia orang yang jarang tertawa, betul. Betul kata kakakku, bagi orang yang belum kenal dia orang mengira suamiku yang aneh-aneh. Aku tetap pengen bang, kataku lagi. Ya udah, nanti kita ke sana. Sekarang kita masih bulan madu, kata suami seraya melirikku nakal. Dah 3 bulan, masih bulan madu, kataku sambil mencubit pinggangnya pelan. Iya dek, sebenarnya abang ingin selamanya bulan madu. Sudah lelah abang yang kerja itu 20 tahun sudah. Abang ingin menikmati hidup dulu, ingin melihat dunia yang luas ini, kata suami. Emang bisa bang, selamanya bulan madu? Gak diurus rupanya kebun dan sapi itu. Orang yang urus deh, kita hanya terima hasil setahun sekali, panen lembu hanya Idul Adha saja. Sawit? Oh iya, itu ayah yang urus. Biar sudah tua ayah masih sanggup urus. Bagaimana penghasilan sapi ini bang? Entah kenapa aku ingin tahu banyak. Begini deh, sapinya dibesarkan di lahan kita. Pekerja dapat setengah, kita setengah. Satu keluarga paling bisa urus sapi 40. Maksimal itu. Bila sapinya beranak, bagi 2. Penghasilannya berapa setahun? Tergantung deh, satu sapi betina beranak 1 kali dalam 1 tahun. Kita memakai 2 sistem, penggemukan dan pembibitan. Bila penggemukan, sapi bakalan dibeli dan dibesarkan di lahan sawit itu. Setelah 1 tahun baru dijual. Keuntungan dari sapi penggemukan kira-kira 10 juta 1 tahun. Tergantung sapinya. Bagi 2 sama pekerja, jadi kita dapat 5 juta. Selama ini abang yang kerjakan sendiri. Sekarang abang sudah lelah ingin menikmati hidup. Capek kawinkan sapi terus. Diri sendiri tidak kawin. Aku mulai menghitung keuntungan. 1 sapi 5 juta kali 200 sapi, 1 miliar setahun. Bagi 12 bulan, kira-kira 80-an juta sebulan. Itu baru dari penggemukan. Ada lagi katanya pembibitan. Wah, hebat suamiku. Dia bergaji 80 juta hanya duduk ongkang kaki di rumah. Kenapa abang lama kawin? Tanyaku lagi. Aneh memang kami bila dipikir-pikir. Setelah 3 bulan menikah, baru mulai ada komunikasi. Mungkin ini yang dikatakan orang pacaran setelah menikah. Saling mengenal pribadi pasangan setelah menikah. Gak ada yang mau dek. Gak ada cewek yang mau sama tukang sapi.
Keahlianku hanya mengawinkan sapi, sehingga lupa diri sendiri. Sendiri-sendiri tak kawin, katanya. Udahlah Dela, gak usah bahas itu. Pokoknya kita bahagia, gak perlu kerja. Pembicaraan kami terhenti karena ada tamu datang. Ternyata si Rapi yang datang. Gimana sih kau Nit? Ditelepon gak diangkat, WA gak dibaca. Kirain kau sudah pindah ke Kutub Utara, kata Rapi begitu dia buka helm. Aku baru ingat HP-ku diletak di kamar. Entah kenapa aku jadi terikut suami terpegang HP. Emang ngapain kau cari aku, Rapet? Ini nih, nganter undangan. Aku gak kayak kau. Kawin gak ngundang-undang teman, kata Rapi seraya memberikan undangan. Wah, laku juga ya kau ya, Rapet. Ya iyalah, datang kau ya, sekalian kita reuni. Ajak si Rambo ini, kata Rapi sebelum dia akhirnya pergi. Wah, reuni, apa nanti kata teman satu gengku bila melihat suamiku yang jadul ini. Rumah tanggaku jadi aneh. Setidaknya begitu kata orang. Kami lakukan semuanya bersama. Belanja bersama, makan bersama-sama. Bahkan mandi dan nyuci pun kami selalu bersama. Bersama suami aku mulai bisa mengurangi ketergantungan gadget. Gadget jadulnya seperti menular padaku. Kegiatan suami hanya mengurus ayam jago 3 ekor. Pagi, Mas dia kerja. Ku dengar tetangga sebelah menyapa suamiku. Saat itu aku lagi nonton TV, sedangkan suami di luar menyapu halaman. Pagi juga Mbak, jawab suami. Gak kerja Mas, tanyanya lagi. Ini lagi kerja ya, jawab suami. Mbak Nia, maaf ya, bukannya mau kepo. Tapi cuma heran, memang suaminya gak kerja, tanyanya lagi. Ketika keluar, ini tetangga katanya gak kepo, tapi kepo juga. Aku tak tahu harus jawab apa. Mungkin mereka sudah heran, suamiku setiap hari selalu di rumah. Di rumah tiap hari gak pernah pergi kemana-mana. Kalau pergi kami selalu berdua, lagi nganggur, jawabku akhirnya. Oh kasihan sekali ya, nanti ku tanya suami, mana tahu ada lowongan, kata tetangga ini. Tetangga mulai banyak bertanya. Penampilan suami yang seperti tukang kebun ditambah lagi rambut gobelnya membuat para tetangga menggunjing. Sering sampai terdengar telinga ini mereka membicarakan suamiku. Bang, kita tak bisa begini terus, berhentilah pura-pura miskin, kataku pada suami. Abang pernah pura-pura deh, memang begini adanya, orang saja menganggap miskin. Kita pergi aja tiap hari bang, biar dikira tetangga pergi kerja. Itu baru pura-pura deh. Susah memang ngomong sama suamiku ini. Dia bisa saja tenang jadi pembicaraan orang. Dia peduli orang berkata apa. Pernah tetangga nyindir suami, jadi laki gak tanggung jawab, kerjanya cuma ngurusin ayam. Suamiku hanya membalasnya dengan senyuman. Ingin rasanya kubungkam mulut tetangga ini, tapi suamiku melarang. Biar saja dianggap orang miskin deh, daripada dianggap orang kaya tapi miskin. Mending dianggap miskin tapi ya memang kita ada. Begitulah selalu kata suami. Padahal di luar sana banyak orang yang berlomba-lomba supaya dianggap kaya. Nyicil mobil, nyicil motor, HP canggih. Suatu hari aku panas melihat pesan kakak ipar di grup WA keluarga. Dia tulis begini. Hasil dari jaga lilin tak akan berkah. Lihat saja rumah saja ngontrak. Dikasih rumah kredit gak mau. Aku tahu pesan itu ditunjukkan untukku. Bukan jaga lilin, tapi miara bocil, botak cilik, sambung istri dari adikku. Aku makin panas. Aku berteriak memanggil suami. Bang, apa sih dek? Aku lelah selalu dihina. Saudara sendiri pun menghina. Aku mau tunjukkan pada mereka bahwa suamiku punya rumah. Rumah itu hanya 10 sapi. Kataku pada suami. Duh, ada apa sih dek? Yang hina siapa? Kapan? Perasaan kita gak kemana-mana hari ini. Di WAG keluarga bang. Apa itu WAG? WAG itu apa? Belum tahu juga di WAG ya. Duh, aku lupa suamiku berasal dari tahun 80-an. Dan belum tahu apa itu WAG lah. Ini bang ini, kataku seraya menunjukkan HP-ku. Wah, menggosip pun bisa lewat HP ya, kata suami. Suami gak peka, gak ngerti perasaan istri, kataku seraya membalikkan badan. Aku juga manusia bang, sedikit pamer itu sudah kodrat manusia. Ini tahun 2000-an bukan 80-an, omelku lagi. Saudara yang menghinaku, suami yang kumarahi. Udahlah deh, kita beli rumah dan mobil. Telepon bang, kita cairkan uang kita. Bila kurang kita jual sapi, kata suami. Ternyata ini kelemahan suami. Dia tak terima bila istrinya yang dihina. Aku makin cinta pada laki jadul ini.
Ya ternyata itu ya. Ya semoga nanti suami jadul tapi membahagiakan ya, siapa yang ingin. Oke, kita lanjut yang keenam ya. Apakah jadi beli mobilnya atau tidak? Tapi kita skip dulu. Lanjutkan. Silakan ditunggu yang part selanjutnya, part 6 di berikutnya. Assalamualaikum.